Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Binda Octavia dengan NIM 10623079 dari kelas HTN 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Ibu Nilam Sukmawati SHMH. Pengertian politik hukum. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk secara sederhana. Politik hukum adalah strategi atau cara yang ditempuh oleh negara untuk menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Menurut Tuku Muhammad Radi, politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Sementara itu, menurut Sujipto Rahardjo, mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Ruang lingkup politik hukum. Politik hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas yang meliputi yang pertama yaitu pembentukan hukum. Politik hukum berperan dalam menentukan materi muatan, bentuk, dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan berbagai institusi politik seperti DPR, DPD, dan Presiden. Yang kedua yaitu pelaksanaan hukum. Politik hukum mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam politik, termasuk kebijakan penegakan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang ketiga yaitu penegakan hukum. Politik hukum menentukan prioritas penegakan hukum, sanksi yang diterapkan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang keempat yaitu pengawasan hukum. Politik hukum mengatur sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, baik melalui lembaga internal maupun lembaga eksternal. Hubungan politik hukum dan hukum. Hubungan antara politik dan hukum bersifat dialektis dan saling mempengaruhi. Terdapat beberapa pandangan mengenai hubungan ini. Pandangan pertama, hukum sebagai produk politik, dan pandangan ini hukum dipandang sebagai hasil dari proses politik. Pembentukan undang-undang melalui lembaga legislatif merupakan contoh nyata bagaimana politik dapat mempengaruhi hukum. Pandangan yang kedua yaitu dibatasi oleh hukum. Sebaliknya, hukum juga berfungsi membatasi kekuasaan politik, konstitusi, dan peraturan perundang-undangan, menjadi kerangka yang membatasi tindakan penguasa. Pandangan yang ketiga yaitu hubungan simbiotik. Politik dan hukum memiliki hubungan saling ketergantungan. Politik memerlukan legitimasi hukum, sementara hukum memerlukan dukungan politik untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Politik hukum di Indonesia. Politik hukum di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi sepanjang sejarah, di mana era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Politik hukum pada masa ini diwarnai oleh semangat revolusi dan pembentukan tatanan hukum nasional yang lepas dari warisan kolonial. Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan utama. Era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Politik hukum cenderung sentralistik dan mengutamakan stabilitas. Pembangunan hukum difokuskan pada aspek ekonomi dan keamanan, namun sering mengabaikan hak asasi manusia. Era reformasi 1998 sampai sekarang, politik hukum mengalami demokratisasi dengan penguatan supremasi hukum, HAM, dan sentralisasi. Perubahan UUD 1945 menjadi tonggak penting dalam transformasi politik hukum Indonesia.
Saat ini politik hukum Indonesia diarahkan pada yang pertama penguatan sistem hukum yang demokratis, yang kedua perlindungan dan penegakan HAM, yang ketiga penciptaan kepastian hukum untuk investasi, yang keempat yaitu harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Tantangan politik hukum kontemporer. Politik hukum Indonesia menghadapi berbagai tantangan di era modern. Yang pertama, globalisasi. Integrasi dengan sistem hukum internasional memerlukan adaptasi hukum nasional tanpa kehilangan identitas. Yang kedua yaitu teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi memerlukan regulasi baru dalam bidang cyber law, perlindungan data, dan ekonomi digital. Yang ketiga yaitu pluralisme hukum. Indonesia sebagai negara yang beragam perlu mengelola hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Keempat yaitu korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan political will yang kuat dan sistem hukum yang tegas. Prinsip-prinsip politik hukum yang baik. Politik hukum yang baik harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama yaitu transparansi. Proses pembentukan hukum harus terbuka dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua yaitu partisipasi. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan hukum. Yang ketiga yaitu akuntabilitas. Penyelenggaraan negara harus bertanggung jawab atas kebijakan hukum yang diambil. Yang keempat yaitu konsistensi. Politik hukum harus konsisten dengan nilai-nilai konstitusi dan tidak bertentangan antar regulasi. Yang kelima yaitu responsivitas. Hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Pemahaman yang baik tentang politik hukum akan membantu kita sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi dan pembangunan hukum di Indonesia.